لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين والحمد لله رب العالمين. وقال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في علمه في الدارين. فصل ونعتقد أن القرآن حروف مفهومة وأصوات مسموعة لأن بها يسير أخرس وساكت الأخرس والساكت متكلما ناطقا. وقال الله عز وجل لا ينفق عن ذلك فمن جهد ذلك فقد كابر حسه وعميت بصيرته. قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك حاميم طاسيم تلك آيات الكتاب فقد ذكر حروفا وقنا عنها بالكتاب ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحار ما نفدت كلمة الله وأثبتت لنفسه كلمة متعددة غير متناهية الأعداء. وكذلك قل لو كان البحر مدادا لكلمة ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام حرف ولكن الألف حرف واللام حرف والميم حرف فذلك 30. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحراف كلها شاك. وقال تعالى في حق موسى عليه السلام وإذ نادى ربك موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ila akhirih. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal di sini menjelaskan tentang iktikad kita kepada Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu adalah huruf yang dipahami dan suara yang bisa didengarkan. Karena dengan daripada Al-Quran tadi menjadilah orang yang bisu, orang yang terdiam bisa membaca Al-Quran. Orang yang buta bisa membaca Al-Quran. Nah, ini kelebihannya daripada Al-Quran. Orang yang bisu lawan hati, kira-kira orang buta suaranya aja. Nah, jadi bisa membaca Al-Quran. Karena apa? Kalamullah azza wa jalla la yanfaqu an jalik. Jadi Al-Quran itu siapa saja bisa membaca. Faman jahada jarika faqad kabara hissahu wa amiyat basiratuhu. Barang siapa yang ingkar dengan Al-Quran tersebut, niscaya panca inderanya juga ingkar, dan berarti hatinya yang buta. Jadi barang siapa yang kada beriktikad dengan Al-Quran tadi, bukan masalah zahirnya, akan tetapi mata hatinya yang buta. Jadi orang yang buta secara zahir panca inderanya itu kalah aja membaca Al-Quran.
Karena apa? Hatinya masih terbuka. Seperti mana dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat mustasabihat, seperti mana alif lam mim, seperti mana hamim, tasimim. Nah, itu telah disebutkan namanya adalah huruf, dan dikunyahkan juga, digelar juga, itu disebut adalah Alkitab, Al-Quran tadi. Ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan seandainya di dalam bumi ini ada pepohonan menjadi pulpen, kemudian tintanya menjadi lautan menjadi tintanya, yamudduhu min ba'di sab'atu abhar, ditambah lagi 7 lautan, niscaya kada habis untuk menulis daripada kalimatullah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berpandir, tetapi kadangkala Al-Quran ataupun ayat-ayat ataupun pulpen-pulpen kadangkala membukukan sebertaan. Jadi ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung berpandir lan hambanya nih. Ada yang tertulis, kalau nabi-nabi itu disebut Alkitab, seperti mana Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat, dan Mushaf. Itu nangkawa ditulis oleh nabi. Tetapi ada yang kadang-kadang ditulis, nah Allah Ta'ala berpandir lawan batu-batuan. Allah Ta'ala berpandir dengan binatang-binatang. Nah, jadi petunjuk bubuhan binatang tadi bukan Al-Quran. Ini langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga benda-benda seperti batu-batu nih berpandir dengan Allah Ta'ala itu langsung tanpa rasul. Makanya ujah Imam Al-Ghazali, ada nabi itu berpandir lawan Allah Ta'ala itu langsung tanpa Jibril, tanpa Jibril. Nah, begitu juga para wali-wali Allah ini ada yang bertemu dan berjumpa dan berpandir berkalam-kalam dengan Allah Ta'ala tanpa Nabi Muhammad, bisa juga. Nah, kalau ibaratnya harus lewat Muhammad kada, Nabi Muhammad kada. Nah, seperti mana Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala wayah-wayah lewat Jibril, dan wayah-wayah tanpa Jibril. Dan begitu juga wali-wali Allah bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, itu wayah-wayah digandeng oleh Rasulullah, dan wayah-wayah sidin seorang yang langsung bertemu dan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, makanya yang bahasa-bahasa ini yang berkalam-kalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kadangkala ditulisakan, saking banyaknya tadi, saking banyaknya Allah Ta'ala pandir pelawan nabi-nabi kadang melewati Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berpandir dengan wali-wali Allah tanpa perantara. Nah, jadi ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya tunah seberitaan di muka bumi ini pepohonan jadi pulpen, kemudian lautan jadi tinta, ditambahi lagi 10 lautan, niscaya kadangkala mahitung kalimatullah, bahasa-bahasa Allah, saking banyaknya. Nah, saking banyaknya kalimatullah ini, saking banyaknya kadangkala Allah berpandir lawan nabi-nabi
yang 124.000 para nabi berpandir karena kawan juga menulisakan sebertaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berpandir lawan batu-batuan karena kawan juga manusia menalar. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan binatang-binatang karena kawan juga menulisakan saking banyaknya tadi kalimatullah, sampai nanti bahasa tuh diri kita pun suatu saat nanti di alam kubur ketika jasad sudah berpisah itu berpandir Allah Ta'ala juga bisa. Nah, jadi berapa juta yang dikubur dok sekarang nih berpandir Allah Ta'ala. Nah, padahal puja Allah Ta'ala itu adalah hijabku, masih hijabku ini adalah jatku yang menjadikan dinding-dinding tadi jadi hijab. Jadi yang kita lihat nih, kenapa kada kawal langsung dengan Allah Azza wa Jalla, kada kawal pandir Allah Ta'ala, kada kawal melihat Allah Ta'ala, karena masih terdinding namanya hijab Allah Ta'ala. Hijab Allah Ta'ala tadi itu daripada nur ataupun daripada zulmat. Padahal dari hidin juga tadi. Tapi kita kawal langsung kita bertemu dan berjumpa dengan Allah Ta'ala tadi, karena terlihat dindingnya aja nyar. Padahal dindingnya tadi iya juga. Nah itu nah. Jadi Allah Ta'ala tadi ibaratnya masih ditirai, didindingi. Pada dindingnya itu adalah sidin juga. Nah bahasanya kayak itu. Tetapi jahidin aku didindingi ujar Allah Ta'ala sab'ina hijaban 70, bisa 70.000, bisa 70 juta. Sedangkan dinding tadi adalah jatku juga, terdinding daripada zulumat, baik nang zulumat ataupun nang nur, sama aja. Jadi jalan itu adalah diriku juga. Makanya kebaikan ataupun keburukan, ketaatan ataupun kemaksiatan, hakikatnya Allah Azza wa Jalla. Nah, tetapi kalau turun ke akal, maka di situ ada perbedaan. Ada namanya ada di situ beri maksiat, ada situ ada jin, ada setan, ada iblis dan sebagainya. Itu sudah turun ke akal dok. Turun ke akal dok. Turun ke bawah lagi yaitu ke panca indera. Ini kan kita nih tingkatan yang pertama panca indera. Kita berkuasa di panca indera, sebertaan di panca indera sebertaan. Imbah naik ke atas sedikit, maka disebut adalah orang ini khayal, berpikir sudah melihat berpikir. Ke atas lagi hanya akal lebih bagus lagi. Yang keempat hanya akal khayali, kemudian pikir. Nah, berpikirnya lebih tinggi daripada akal. Kemudian yang kelima adalah lain akal lagi, lain hisi lagi, lain khayali lagi, lain pikir lagi, yaitu adalah yang disebut adalah Ruhul Kudus. Ini Ruh Kudus ini, Ruhul Kudus ini, Ruh yang suci inilah melebihi daripada akal dan pikiran dan panca indera, dan melebihi daripada khayal. Kalau orang ini duduknya masih di khayal, duduknya orang ini masih dipikir, duduknya orang ini masih di akal, apalagi duduk masih di panca indera, nah ini orang masih jauh di bawah. Jauh mana Kak? Jauh. Ini kadang-kadang ketemu Tuhan masih. Di akal kadang-kadang ketemu Tuhan. Di hayal kadang-kadang ketemu Tuhan. Kemudian dipikir kadang-kadang ketemu Tuhan. Kemudian apalagi panca indera kadang-kadang ketemu Tuhan. Hanya bisa ketemu Tuhan tuh apabila sudah di Ruhul Kudus. Nah,
Rohul Kudus tuh. Ruhnya harus kudus, harus suci. Ini perkataan daripada Imam Al-Ghazali. Hidin sudah menjalani itu. Uji Hidin semenjak aku besi ilmu banyak dari hujung sampai ke akar dikuasai dah ilmu ini. Belum ketemu Tuhan. Makanya Hidin waktu itu stres dan gila. Harus ketemu. Nah, tapi setelah Hidin ibaratnya ruhaninya tadi di Ruhul Kudus hanyalah salik nur namanya perjalanan rohani dan sampailah ke puncak. Baru Hidin boleh itu mengarang kitab. Kalau yang kita tahu kan kitab yang terkenal adalah Ihya Ulumuddin. Itu hanya perjalanan pembersih daripada panca indera sampai ke akal, sampai ke pikir, sampai ke hayal. Tetapi ada kitab Hidin yang disebut adalah Miskyatul Anwar. Itu adalah perjalanan rohani. Kitab Hidin Miskyatul Anwar. Nah, fa'asbatat li nafsihi kalimatun mu'tabaratun gairu mutahiyatil a'dad. Maka tetaplah satu kalimat ini yang dihitung itu tanpa habis hitungannya. Jadi kada kalau dihitung dupang kalimat Allah Ta'ala saking banyaknya tadi. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatur rabbi. Hai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, kalau seandainya ada lautan itu bisa dihitung untuk satu kalimatku, kata Allah Ta'ala, niscaya laut itu sebelum kalimat itu Rabbi pasti tidak bisa. Maksudnya kada kawa juga tuh. Kada kawa juga dihitung satu kalimat Allah Ta'ala. Saking banyaknya tadi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innakum tu'ajjaru alaih bi kulli harfin asyar hasanatin. Nah, tetapi kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam membacalah Al-Qur'an, sesungguhnya di situ ada dapat pahala 10 hasanat. Amma inilah aqulu aku tidak mengatakan ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam alif lam mim itu adalah satu huruf, akan tetapi alif itu adalah satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf, dan pahalanya 10 menjadi 30. Jadi Hidin membicarakan tentang pahala juga. Jadi kita nih harus turun naik, kadang-kadang di hakikat, kadang-kadang di syariat. Kalau di syariat ini adalah 4 anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ada juga namanya fadilah, ada juga surga, ada juga neraka, ada juga maksiat, ada juga ketaatan. Tapi kalau orang sudah hakikat tuh kada lagi tidak hilang. Fadilah kada, surga kada, neraka kada. Yang ada yang menyaksikan aja lagi. Penyaksian dia lagi, la hawla wala quwata illa billah il aliyil azim aja lagi. Kalau orang sudah hakikatnya tuh. Karena apa? Seberataan yang dilihat ini adalah wahdatul wujud, Allah saja yang dilihat. Jadi saking melihat tadi bisa menutupi dengan hukum-hukum ahkam itu tertutup jadinya. Hampa tawar rasanya. Nah itu kalau sudah orang hakikat. Tetapi kena ada turun lagi, kena turun pulang ke syariat, bergairah lagi, bernafsu lagi, maka diaturlah oleh syariat. Makanya akal tadi udah Imam Ghazali adalah sebagai timbangan. Kita ini posisinya di mana? Apakah di hakikat atau di syariat? Kalau di hakikat tuh sama sekali sudah ada aturan. Cuma menyaksikan
Allah Ta'ala yang Maha Kuasa. Yang disaksikan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi. Yang disaksikan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala zahirun wa batinun, sabarkan Allah Ta'ala. Nah, depan kalau sudah hakikat. Tetapi pandang pulang syariat, akal tadi memandang kita punya jasad, kita punya nafsu. Nah, walaupun hakikatnya itu kalau bahasa syariat dari Allah kan, dari Allah, minallah, kembali kepada Allah, beserta Allah. Tapi kalau orang yang hakikat tuh isimnya tuh apa namanya, huruf-huruf itu ada berfungsi lagi. Ada lagi ma'allah, ada lagi minallah, tidak ada lagi kembali kepada Allah, tidak ada lagi. Bahkan tajalli pun kada ada lagi. Tajalli pun kada ada lagi. Karena tajalli itu ibaratnya bisa berubah kan. Tajalli itu ibarat menyerupai. Jadi kapan menyerupai? Bagi orang hakikat kada ada. Yang ada hanya itu pang apa adanya. Kalau tajalli ibaratnya menyerupakan. Kalau orang hakikat, tajalli itu kada pakai lagi. Karena tajalli itu adalah salah satu hijab. Tajalli itu ada salah satu, ada pinandu kada kenal kan. Nah, dibuangnya tajallinya tadi. Akhirnya hakikatnya itu ada. Nah, disinilah orang-orang yang sudah bertamu di sini gemetar, langsung terjungkang. Nah, seperti mana Nabi Musa alaihissalam kehendakan bertemu Allah Ta'ala. Ima dikisahkan, diceritakan, ini Allah Ta'ala langsung terjungkang jadi, tersungkur. Nah, itu. Unjil Quran ala sebut ahrafin kuliha syafin, dan Al-Quran itu diturunkan atas 7 huruf, semuanya adalah sebagai obat. Wa qala ta'ala fi haqqi Musa alaihissalam, dan ketika Nabi Musa alaihissalam, wa idnada rabbuka Musa, ketika Tuhan engkau mengundang kepada Musa, wa nadainahu min janibit turil aiman, dan undangan tadi Nabi Musa yaitu di Bukit Tur yang sebelah kanan. Wa qarabnahu naziya, dan akhirnya Nabi Musa tadi didekatkan dan beliau bermunajat. Nah, Allah Ta'ala memanggil kepada Nabi Musa. Nah, dan kemudian ditanya orang, hai Nabi Musa, kayak apa Allah Ta'ala berpandir lawan sampean? Bahasanya kayak apa? Nah, orang Bani Israel berkata, engkau kan mendengar Allah Ta'ala memanggil, tapi bahasanya kayak apa? Ujar Nabi Musa, suaranya tuh kurang lebih kayak petir. Kayak petir. Nah, ini menurut dalam kitab ini kayak petir jadi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila datang wahyu, hidung itu sama kayak ditimpa gunung, saking bebannya berat gitu. Nah, jadi ketika Nabi Musa Alaihi Wasallam dipanggil ke Bukit Tur Sina, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berkata, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan aku adalah Allah, fa'budni, maka sembahlah aku. Nah, menurut daripada Imam Al-Ghazali,
Allah Ta'ala bertampai berbentuk api cahaya. Nah, ini didalami oleh ulama. Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamiskatin. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah cahaya. Maka cahaya di sini ujar ulama tadi adalah asal usulnya adalah daripada api. Maka api tadilah Allah Subhanahu wa Ta'ala bertampai lawan Nabi Musa berbentuk api. Itu baru tajalinya. Nah, gara-gara melihat api tadilah Nabi Musa alaihissalam gemetar dan langsung tunduk. Nah, tajali itu. Nah, tajali inilah. Tapi tajali tadi itu masih hijab. Kalau dibuang tajalinya, seberkaan dibuang tajalinya, digeser tajalinya, maka yang dilihat adalah Azza wa Jalla seberkaan. Nah, itulah. Ini menurut akal kan. Tapi kalau pian nanti satu saat rohani pian dijalankan dan dilajari tentang zat wajibul wujud, maka itu yakinnya lebih daripada ilmu tadi, lebih daripada hayal tadi, lebih daripada berpikir tadi. Nah, karena apa? Rohaninya tadi dilajari langsung. Bisa melajari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa melajari adalah Allah Azza wa Jalla langsung. Nah, ya boleh saja Allah Ta'ala melajari langsung. Kalau Allah Ta'ala langsung melajari, bainahu wa bainallah. Nah, dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala melajari, itu adalah paknya adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ilmu yang paling ringkas, ilmu sagar mati. Nah, ya kan kalau udah orang hendak meninggal dunia itu ada dalam banyak amalan lagi. Tauhid itu paham sudah, la ilaha illallah. Padahal la ilaha illallah itu adalah lafadznya, tetapi buah ataupun isinya ada itu, yaitu ma'rifatullah dan isinya. Ma'rifatullah isinya. Tetapi ma'rifat ini pulang masing-masing kadarnya diberi orang tersebut. Kadarnya ada masing-masing. Wa qala ta'ala li Musa alaihi salam innani anallahu la ilaha illallah la ilaha illa ana fa'budni. Kullu hadza la yakunu illa sautan wa la yajuzu ay yakuna hajan nida wa hadzal ismu wa sifatu illa lillahi azza wa jalla duna ghairi minal malaikah wasir makhluk. Jadi suara Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kan disamakan dengan suara selain Allah Ta'ala, itu pulangan. Dan sifat Allah Ta'ala ataupun asma Allah Ta'ala ini kan sama dengan sifat makhluknya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza kana yaumul qiyamah yati Allahu azza wa jalla fi zilli minal ghamam." Nah, pada hari kiamat nanti ujah Abu Hurairah, ujah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat nanti datang Allah Ta'ala di balik gumam nih, di balik awan. Nah, orang nanti di akhirat. Faitakallamu bikalamin talakin jalakin. Nanti Allah Ta'ala datang itu dengan kalam yang sangat jelas. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, in situ fatalaman ansintul lakum. Maka dengarkanlah aku, ujar Allah Ta'ala, karena aku setelah menciptakan mendengari terus pandiran dan makhluknya nih. Sekarang aku lagi di Allah Ta'ala yang akan berbicara. Ara a'malukum wa asma aqwalakum.
Karena waktu kalian ada di dunia melihat aja amal dan mendengar aja panggilannya, melihat aja. Sekarang diriku lagi di Allah Ta'ala nang hendak berpandil. Fa innama hiya safahatikum taqra'u alaikum. Nah, ini nah buktinya juga, catatannya di Allah Ta'ala waktu di dunia dan kamu melihat. Paman wajada khairan falhamdulillah. Nah, catatan ini apabila ditemukan kebaikan maka pujilah Allah. Dan apabila ada ketemu kebaikan jangan salahkan orang lain. Nah, coba. Nah, ini kisahnya kan nanti di akhirat. Yang mudah-mudahan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya. Abdul Jigri fa'alam annahu la ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, Allahu Allah, 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 Allahu Allah,
Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, 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 Allah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina bis-salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.